Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Darmawan. Salam sehat lebih lama. Tepuk tangan semangat buat kita semuanya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir. Semuanya mau sehat nggak? Yang mau sehat boleh angkat tangan dong. Oh, ada beberapa, 1-2 orang nih Bu Ivon yang nggak angkat tangan. Hati-hati, kalau tadi dikatakan biasanya jam-jam segini juga malaikat suka turun Bapak Ibu. Mencatat doa dari kata-kata kita dan tindakan kita. Katanya kan doa itu kan dari kata-kata ya. Kalau kata-kata semangatnya bagus, ya kan ditunjukkan siapa tahu malaikat yang sedang turun mencatat. Tadi yang nggak angkat tangan, hati-hati. Ya kan? Jadi sekali lagi saya tanya, mau sehat? Yang mau angkat tangan? Wow, semuanya sekarang angkat tangan. Ini salah satu Dr. Ferry yang seringkali saya lakukan. Saya lihat gini, orang Indonesia itu unik. Uniknya Pak, nunggu diancam dulu. Jadi kalau ada ancamannya itu baru bergerak gitu. Makanya orang-orang itu kalau dikasih uang 1 miliar di depan belum tentu lari ngambil loh Bapak Ibu. Tapi coba di belakangnya dikasih 1 ekor harimau yang kelaparan. Pasti lari. Ya, ini bukti bahwa penyakit itu membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu. Pengalaman saya hampir 3 tahun di rumah sakit Harapan Kita, jantung. Ya, saya puji Tuhan, saya bersyukur diberikan kesempatan bisa melanjutkan studi tentang jantung pembuluh darah di Tokyo University yang ada di Jepang, Bapak Ibu. Kembali dari sana di Indonesia, saya melihat begini. Banyak orang sakit, kalau Dr. Ferry mencatat itu biaya BPJS ya, sampai dengan triliunan, itu miris. Kebalikan dengan apa yang saya lihat di Jepang. Ketika saya studi di sana, rumah sakit itu sepi, Bapak Ibu. Begitu saya balik sini, antrinya luar biasa. Kok bisa di sana itu sepi? Ternyata harapan hidup dan juga harapan sehat orang Jepang itu tertinggi. Bahkan dinobatkan oleh WHO adalah negara dengan usia harapan hidup terpanjang di dunia. Di Jepang itu ada berita yang membuat sempat heboh. Nenek-nenek usia 100 tahun datang ke kantor kepolisian hanya untuk apa? Perpanjang SIM. Jadi 100 tahun bisa supir bis loh Bapak Ibu. Luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Ternyata ada gaya hidup. Tadi ingin membantu Dr. Ferry menyampaikan, wah bagaimana dengan yang stroke? Saya katakan ada seorang dokter yaitu Profesor Dr. Hiromisinya dengan bukunya The Miracle of Enzyme. Beliau menyebutkan, beliau adalah dokter yang menemukan teknik endoskopi. Endoskopi yang digunakan, dia sudah usianya sekarang mungkin menginjak mau masuk 90 tahun Bapak Ibu. Tetapi sejak dia berpraktek sampai hari ini tidak pernah mengkonsumsi obat konvensional dokter, padahal dia dokter. Karena dia menyadari bahwa obat-obat konvensional itu punya efek negatif jangka panjang. Bukan berarti saya sebagai dokter saya anti dengan farmasi, tidak Bapak Ibu. Saya juga tergabung di PDPOJI, Perhimpunan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Ternyata tanaman obat itu punya manfaat yang luar biasa. Tadi saya sempat bertanya di awal, dari Junis ini boleh saya pegang ya? Nah ini produknya namanya 7VN. Saya tanya 7VN ini artinya maknanya apa kalau dari Junis sendiri? Katanya 7, oke. Kalau saya boleh tambahkan satu makna yang menarik. Saya tadi berpikirnya bukan 7 loh Bapak Ibu. Saya 7VN itu ada 7 Vital Nutrition. Jadi 7VN ini mengandung 7 nutrisi yang sangat vital. Yang penting terutama adalah 3 jenis ginseng. Nah ini ginseng ini menarik nih kalau kita ngomongin ginseng. Kenapa? Dikatakan bahwa ini contoh ini praktek buat para ibu-ibu ya yang sudah menikah. Kalau pengen tahu bapaknya itu jantungnya sehat atau tidak, setiap pagi jam 5 sampai jam 7 pagi, lihat bapaknya belum bangun dicek ada yang sudah bangun belum. Yang ketawa-ketawa pasti udah tahu arahnya kemana ya kan. Jadi ternyata untuk mengukur laki-laki jantungnya sehat atau tidak itu dilihat dari kemampuan ereksi di pagi harinya. Jadi kalau laki-laki di pagi hari terus yang di bawah ini tidak ereksi, mohon bukan bicara vulgar negatif ya, hati-hati jantung sudah mulai problem Bapak-bapak. Ya, jadi itu menunjukkan aliran darah itu tidak lancar, itu tidak bagus. Nah, di dalam 7VN ini ada satu bahan yang luar biasa yaitu ginseng. Ginseng itu sendiri, saya boleh minta klikernya tadi. Terima kasih Bu Ivon. Ini adalah
yang saya bawakan hari ini adalah tetap harmonis setelah lama menikah. Jadi kalau kita melihat data yang ada itu saya coba next. Ternyata penyebab perceraian di Indonesia, kalau kita sering mendengar kabar, mendengar berita, dikatakan oh orang cerai, orang berpisah itu karena masalah ekonomi. Oh orang berpisah itu karena adanya maaf, ya kan, perselisihan dengan keluarga besar dari laki-laki dan perempuan yang sering kali cekcok. Enggak seideologi, enggak sepemahaman. Ternyata 45% itu penyebabnya adalah masalah seksual Bapak Ibu. Gangguan seksual suami istri yang tidak dikomunikasikan itu berujung pada peningkatan emosional di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau waktu masih masa muda itu aduh mesranya luar biasa. Tempe goreng pun dibilang enak kata bapak. Giliran sudah agak usia lanjut masuk pernikahannya, waduh mungkin usia 15 tahun udah. Ya kan? Jangankan gara-gara masakan angus. Kadangkala masak istrinya masak saja aromanya itu mulek, apa ya, mulek itu kalau bahasa Jawa itu di dalam rumah itu berputar. Itu bisa bikin stres emosi. Cuman gara-gara bau, mama kalau masak itu jendelanya dibuka gitu loh. Ini loh asapnya di dalam rumah nggak enak banget ini keciumnya. Gara-gara asap aja bisa ribut seharian. Ya kan? Bikin kopi agak pahit dikit, sewot nih, sewot ya. Kemarin malam nggak dapat ya. Nah, ternyata penyebab masalah seksual ini penting loh Bapak Ibu. Ya, ada 3 jenis gangguan seksual pada pria yang seringkali dialami. Yang pertama adalah disfungsi ereksi. Ya, yang kedua adalah ejakulasi dini. Kalau bahasa Latinnya namanya peltu, nempel metu Bapak Ibu. Ya kan? Itu adalah ejakulasi dini. Yang ketiga adalah mikropenis. Nah, hati-hati. Ini seringkali kadangkala juga mengganggu tingkat kepercayaan diri seorang laki-laki ketika ukuran organ reproduksinya tidak maksimal. Ya, makanya banyak juga saya tuh begini, Bu Ivon. Saya tertarik dengan ginseng itu gara-garanya sejak saya kecil. Saya lahir di Surabaya Bapak Ibu sampai dengan sebesar hari ini di usia 42 tahun saya itu di Surabaya itu ada sebuah toko yang dari saya kecil sampai sekarang nggak pernah tutup. Ya kan, tulisan tokonya itu Ko Alyong. Ya kan, pil biru gitu ya, Ko Acai gitu. Banyak, maaf kalau ada yang namanya Pak Acai, maaf ya gitu ya. Nah saya itu berpikirnya sederhana, ini toko kok dari kecil sampai saya gede nggak tutup-tutup berarti laris ini. Ternyata produk-produk yang namanya kejantanan itu seperti fenomena gunung es. Problemnya banyak tapi yang berani eksis sedikit. Jadi kalau dikatakan jenis ini ada prospek yang besar, besar banget. Besar banget. Karena apa? Karena problem seperti ini tuh belum pernah orang berani mengeksploitasi. Rata-rata orang kalau punya problem beginian, ngumpet-ngumpet nyarinya. Loh, ini oleh Junis dipublikasi loh. Ini benar-benar langsung dipaparkan, dijelaskan, ini peluang besar Bapak Ibu. Karena apa? Karena problem ketiga ini banyak sekali. Lah salah satu contoh mungkin yang Bapak Ibu sering lihat di televisi ya kan, teman sejawat Dr. Boyke. Kan beliau ahli pakar untuk seksiologi juga. Beliau sering banyak diundang untuk hal-hal seperti ini. Bahkan larisnya kliniknya di Jakarta Timur itu ada klinik pasutri loh. Artinya apa? Artinya masalah-masalah seperti itu banyak. Cuma tidak banyak orang yang berani mengungkap. Karena dianggap terlalu sensitif apalagi di Indonesia. Betul ya? Nah, dan yang uniknya lagi, kalau kita lihat, kenapa kok kita butuh seven? Kenapa kita butuh ginseng? Kalau wanita mengalami yang namanya menopause. Kalau laki-laki dalam istilah kedokteran itu ada yang disebut namanya PADAM Bapak Ibu. Partial Androgen Deficiency of Aging on Male. Jadi pada laki-laki, ini hati-hati Bapak-bapak, termasuk saya juga gitu ya. Sejak usia 20 tahun masuk ke 30 tahun dan itu akan berkurang 10% setiap 10 tahunnya. Yaitu adalah hormon testosteron. Jadi hormon testosteron pada pria itu setiap 1 dekade 10 tahun itu akan berkurang 10%, 10%, 10%, 10%. Jadi tidak heran kalau makin tambah umur, ibaratnya kalau dulu itu istilahnya kan masih muda itu berlaku pandangan hidup.
Oh, laki-laki kalau muda pandangan hidup tuh umur 20-30. Jadi memandang pasangannya dipandang hidup. Wah, cukup dipandang, teng, tes langsung. Tapi begitu sudah masuk usia-usia 30-40, wah ini hati-hati. Sudah mulai berkurang hormonnya, aliran darah juga enggak bagus, ditambah tadi Dr. Ferry tadi sudah katakan banyak radikal bebas yang mengakibatkan kerusakan inflamasi pada dinding pembuluh darah dan berujung pada sumbatan, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang tadinya pandangan hidup berubah menjadi yang namanya pegangan hidup. Jadi dipandang enggak hidup, harus dipegang dulu baru hidup. Nah, yang lebih parah lagi, tambah umur lagi 40-50, ini enggak cukup pegangan Bapak-bapak. Dari pandangan turun ke pegangan hidup, nah ini sudah lebih parah lagi apa? Perjuangan hidup. Jadi dipandang enggak hidup lagi, ya kan? Dipegang susah hidupnya, harus diperjuangkan dulu, baru bisa hidup. Nah yang parahnya lagi, nih saya tunjukkan buat bapak ibu-ibu. Mohon maaf, wanita juga mengalami masa menopause. Bahayanya apa? Ini problem besar. Problemnya di mana? Lihat, respon seksual wanita pasca menopause bagaimana Pak Dokter? Responnya memanjang. Jadi seorang wanita itu untuk mencapai titik orgasme, untuk mencapai fase excitementnya, terangsangnya itu memanjang gara-gara menopause, hormonnya berkurang. Tubuhnya degeneratif, mengalami proses penuaan, kerusakan sel-sel organ tubuhnya. Nah si laki-lakinya nggak bisa lama, paham ya? Sedangkan pasangan wanitanya harus lama. Ah ini nggak nyambung. Akhirnya apa? Cekcok terus. Ya, dan itulah kasus-kasus yang sering kali terjadi. Makanya tidak heran banyak akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang operasi, pompa, pengobatan untuk pembesaran penis dan itu seringkali berujung pada efek samping. Nah justru Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan hadirnya Seven, ini merupakan salah satu solusi yang aman karena berisi bahan-bahan alami, tanpa efek samping, tidak bersifat aditif sehingga tidak perlu untuk kita meningkatkan dosis penggunaan, beda dengan obat. Ya, ini yang kita pelajari kalau di Perhimpunan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia itu sebagai tanaman obat, itu berbedanya pengobatan tradisional sering yang ditanyakan oleh pasien begini, dok apa bedanya pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional? Pengobatan konvensional itu yang pertama, dia hanya single reseptor. Contoh obat kolesterol, simvastatin, golong-golongan atorvastatin, statin dan lain sebagainya. Sifatnya hanya single reseptor. Dia bekerja pada satu titik reseptor di dalam tubuh. Misalnya simvastatin, dia sifatnya apa? Menghambat proses enzimatik di liver. Jadi liver itu kan organ yang diciptakan Tuhan untuk membantu proses metabolisme lemak menjadi kolesterol dimasukkan ke dalam darah. Sehingga kolesterol yang tidak larut di dalam darah akan diikat dengan protein menjadi lipoprotein. Ada dua jenis, LDL dan HDL. LDL sebagai yang sering disebut kolesterol jahat, HDL adalah kolesterol yang baik. Nah mekanisme daripada obat statin itu menghambat proses pembentukan LDL. Makanya dia memanipulasi enzim loh. Jadi di dalam tubuh itu dimanipulasi enzimnya. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan kasih kemampuan alami tubuh karena lemak dibutuhkan. Otak butuh kolesterol, membran sel butuh kolesterol. Untuk memetabolisme vitamin D butuh kolesterol. Tapi dengan sengaja obat itu memanipulasi kita punya enzim. Penggunaan jangka panjang yang terjadi apa? Dosis obatnya naik apa turun? Naik, betul. Nggak usah jauh-jauh golongan statin. Bapak Ibu sering sakit kepala minum golongan paracetamol aja yang tadinya Paramex 1 tablet, lama-lama 4 tablet. Lama-lama nyetok dus-dusan di rumah. Daripada nyetok dus-dusan Paramex mending nyetok apa itu? Reserve ya? Ya kan? Kenapa? Sehat, alami. Apa bedanya dengan yang namanya tanaman obat tradisional? Dia multi reseptor. Dia bekerjanya tidak hanya pada satu reseptor, tapi bekerjanya pada banyak reseptor.
Dan yang hebatnya dia bukan memanipulasi. Tetapi tanaman obat itu punya struktur yang mirip dengan enzim tubuh. Paham ya? Jadi punya struktur yang mirip dengan enzim tubuh Bapak Ibu. Sehingga ketika strukturnya mirip, berarti ini seperti kita menginjeksi yang namanya insulin contoh. Daripada kita pakai insulin sintetis dari luar berupa suntikan, kan lebih baik kita mencari satu jenis tanaman obat. Karena Bapak kedokteran modern, yaitu Hippocrates saja, ketika kita lulus kedokteran di Sumpah Hippocrates, beliau saja mengatakan, lebih baik jadikan makananmu jadi obatmu daripada jadikan obatmu jadi makananmu. Kalimat beliau itu menunjukkan bahwa di dalam makanan itu sudah mengandung obat. Paham ya? Nah, sama halnya Bapak Ibu sekalian. Nih, yuk kita sedikit belajar ke flashback ke belakang. Viagra itu awalnya tahun 1985. Pada tahun 85, sildenafil atau lebih dikenal dengan pil biru atau Viagra digunakan oleh ilmuwan yang bekerja di pabrik farmasi Pfizer. Wah, ini udah sering dengar ya. Pabrik farmasi Pfizer. Saya tidak mengatakan Pfizer itu jelek, tidak Bapak Ibu. Ini hanya menampilkan apa yang ada di literatur. Dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, awalnya yang namanya sildenafil itu digunakan sebagai obat anti darah tinggi dan anti angina pectoris. Untuk nyeri dada, untuk obat jantung. Tapi dalam risetnya, penelitiannya, hasil uji klinis tersebut tidak sesuai harapan. Tidak sesuai. Harapannya tadi untuk darah tinggi. Harapannya tadi untuk yang namanya nyeri dada, sakit jantung. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Makanya dikatakan di sini, ya kan, ada satu blessing in disguise. Artinya keberuntungan di tengah kegagalan. Apa itu? Ternyata sildenafil ini punya efek samping. Efek sampingnya itu menimbulkan yang namanya peningkatan ereksi penis. Nah, dari kegagalan itulah efek sampingnya inilah yang dipakai sampai dengan hari ini, ya kan, digunakan sebagai obat untuk mengalami gangguan disfungsi ereksi. Tapi yang harus diperhatikan, ingat tadi bahwa awalnya untuk obat darah tinggi dan penyakit jantung. Maka wajib orang ketika ingin mengkonsumsi obat ini harus tahu kondisi jantung dan tensinya. Kalau tidak, yang terjadi akan meledak. Kita punya jantung itu karena kerja obat, dia satu reseptor yaitu meningkatkan pompa jantung. Jantung jadi berdebar, nggak enak. Makanya di sini ginseng sama seperti yang tadi Dr. Ferry sudah sampaikan bahwa penelitian sangat banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ingin mencari sendiri, aduh sekarang itu beda dengan zaman-zaman kita kuliah dulu ya Dok ya. Kalau kita dulu kalau mau cari artikel tuh harus ke perpustakaan besar dulu. Buka jurnal ya kan, itu buku-buku kedokteran yang tebel-tebel kita harus cari sendiri. Sekarang waduh dunia dalam genggaman. Bapak Ibu sudah genggam dunia loh itu. Di handphonenya masing-masing tinggal masuk ya kan ke dalam yang namanya Mbah Google. Katanya gitu kan ya, Mbah Google itu sakti mandraguna. Cari apa aja tinggal dimasukkan kata kuncinya, diketik di situ ginseng, aliran darah, ginseng melancarkan darah, cet keluar semuanya. Karena apa? Karena evaluasi efek ergogenik ginseng itu ada satu kandungan yang disebut namanya ginsenoside. Jadi komponen zat aktif di dalam yang namanya ginseng itu, yang ada di dalam 7, ada 3 bahan ginsengnya, itu zat aktif utamanya adalah ginsenoside. Dan ginsenoside ini Bapak Ibu sekalian dipercaya mempunyai banyak efek farmakologi adalah, ini yang tadi saya katakan ada ginsenoside-nya, dan dikatakan di sini akan mempengaruhi aktivitas pertama hipotalamus dan hipofise, adrenal dan juga sistem imun. Bahkan meningkatkan fagositosis, aktivitas sel natural killer, kemudian produksi daripada interferon, memperbaiki kinerja fisik dan mental, kemudian menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan resistensi terhadap stres dari luar. Salah satu yang membuat pembuluh darah kita itu menyempit adalah ketika kita stres. Ya, nah Bapak Ibu sering bertanya-tanya, Pak gimana ya dokter supaya saya tidak stres? Tidak bisa. Melek mata stres. Karena begitu buka mata, mata kena sinar, itu sudah terjadi stres secara fisik. Bapak Ibu sekalian. Belum lagi mohon maaf,
Ketika ibu-ibu bangun tidur, bapak-bapak berangkat mau ke kantor, ibunya bangun tidur ngelihat anaknya, waduh pakaian kotor kelemprak sana, lempar sini, lempar sana. Aduh ya Allah pakaian kok banyak banget ya. Udah pakaian numpuk ngelihat ke sini, aduh setrikaan belum disetrika 1 minggu ini ya kan. Wih semuanya numpuk, itu lama-lama beban. Saya cuma mengajarkan satu, ada satu orang motivator hebat pernah bilang kepada saya begini Bapak Ibu sekalian. Nih contoh sederhana, ini adalah kursi, saya boleh pinjem alatnya ya, kursi. Mohon maaf, kalau untuk ukuran saya mengangkat kursi ini Bapak Ibu saya sampai tangan ke atas berat ya, betul? Tapi kalau saya undang Mas Adire, tahu Adire ya, Binaraga itu ya, saya suruh ngangkat kursi ini 1 tangan bisa nggak kira-kira? Enteng banget, pelajaran bagus dari sebuah kursi. Yang salah bukan kursinya, buat mitra-mitra jenis, jangan salahkan targetnya. Yang kurang mampu dirinya. Paham ya? Seringkali kita itu mengatakan, wah targetnya Bu Ivon, targetnya kegedean. Tidak ada target yang kebesaran. Saya puji Tuhan, papa saya itu cuman jebolan SMP di Surabaya, kuli pelabuhan. Anaknya bisa sampai kuliah di Tokyo. Karena saya percaya, kalau mohon maaf, bisa jadi memang secara takdir saya tidak dilahirkan di keluarga kaya, tapi saya berani jamin, saya garansi keluarga kaya lahir dari tangan saya. Paham Bapak Ibu ya? Semua orang nggak boleh menyalahkan masa lalu. Kita nggak bisa menyalahkan target, tapi kita harus perbaiki kemampuan, termasuk kesehatan. Seringkali kita nyalakan, orang stroke nyalahin apa? Oh duren semalam. Waduh kok penceng aku ya. Iya, gara-gara mangan duren kakean. Loh, duren disalah-salah no. Orang bangun tidur leher tengeng, aduh, salah bantal disalah-salah no. Kasihan ya. Jadi kambing hitam semua. Salahnya bukan di bantal, bukan di duren, bukan di sate kambing. Kitanya badan yang nggak mampu. Kitanya yang seringkali nggak memberikan satu vitamin. Contoh mohon maaf, berapa persen sih orang Indonesia ini yang sadar aware tentang vitamin? Minim. Minum vitamin C aja lo nunggu sariawan no. Betul nggak? Lo minum susu kalsium lo nunggu keropos lo kok. Ya kan, wis keropos, aduh kok lututku munyi ya, kletak-kletuk. Enaknya ngombe susu apa sih cocok? Lo wis kasep. Betul nggak? Nah sebelum itu terjadi, kenapa nggak kita prevent? Kenapa kok nggak tubuh ini? Sama halnya gini, masa untuk mobil Bapak Ibu nggak pelit? Buat mobil nggak pernah nunggu mogok Kalau sudah kilometernya, bahkan kadang belum kilometernya sudah bikin janji loh sama bengkel. Tapi kalau untuk urusan kesehatan, sik ora popo. Awakku cek sehat. Durung ambruk katanya gitu dok ya. Nanti ae lek ambruk kan ono dokter Ferry diundang kok ngomong meneh kok ya kan. Padahal ngundangnya tadi sulit loh katanya gitu ya. Lah kenapa enggak kita itu mencegah? Kenapa enggak kita itu bikin tubuh kita itu dimampukan? Sehingga kalau ada beban seperti apapun sampai umur 80 tahun dihajar dengan yang namanya polusi dan sebagainya. Kalau tubuhnya mampu, puji Tuhan kita sehat Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah bahkan yang namanya ginseng, ya kan, Panax ginseng itu juga Bapak Ibu sekalian berpengaruh terhadap peningkatan perilaku seksual. Caranya gimana? Nah ini secara lebih detailnya dikatakan di sini akan merangsang adanya pelepasan nitrit oxide dari sel-sel endotel. Jadi di dalam dinding pembuluh darah, saya kasih sedikit gambaran ya. Jadi ini adalah pembuluh darah kita Bapak Ibu sekalian. Di dinding pembuluh darah itu ada sel-sel endotel. Ya, sel endotel ini Bapak Ibu memiliki yang namanya ada nitrit oxide. Ketika nitrit oxide yang ada di dalam dinding pembuluh darah ini diaktifkan, maka akan menimbulkan efek namanya vasodilatasi. Vasodilatasi itu apa? Dilebarkan. Jadi kalau jalan macet, solusinya kan satu, kurangin kendaraan. Lah kalau darah macet kan nggak mungkin Bapak Ibu buang darah toh. Kan darah itu kan kendaraannya. Nggak mungkin darahnya, macet tak buang aja biar lancar gitu kan. Begitu dibuang modiar ya Bapak Ibu. Jadi solusinya apa? Dikasih vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah. Ternyata ginseng atau ginsenoside itu punya efek untuk melepaskan NO. Jadi nitrit oxide-nya dilepaskan.
dirilis. Ketika si nitrit oxide ini dirilis, maka pembuluh darah menjadi rileks, otot-otot dinding pembuluh darah arterinya menjadi rileks, kemudian dia melebar. Kalau kata Dr. Ferry tadi, kalau makin tua kan makin kaku gitu ya dok ya, sehingga jantungnya itu mompat tapi pembuluh darahnya kaku, tensinya naik. Nah justru ginseng aman. Jadi untuk orang hipertensi aman nggak Pak? Aman banget. Yang ada malah membuat rileks, sehingga pembuluh darahnya menjadi bisa melebar. Ya. Ini adalah artikel-artikel lainnya. Nah ini dari penelitiannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata pemberian ginseng atau ginsenoside itu dapat meningkatkan relaksasi otot halus yang ada di dinding pembuluh darah seiring ditambahnya jumlah dosisnya. Jadi dengan pemberian dosis minimal ya sampai dosis maksimal ternyata terjadi peningkatan relaksasi, prosentase relaksasi daripada dinding pembuluh darah. Dan ternyata efeknya apa? Mohon maaf, bila mana tulisannya agak kecil dan tidak terlihat, saya coba bantu bacakan di sini. Ya, dia akan membantu untuk asetilkolin neurosignal. Jadi di dalam saraf itu ada satu transmitter, ada suatu senyawa molekul yang untuk mengaktifkan jumping elektron, jumping listrik. Jadi kalau tubuh itu, kalau saya selalu bilang gini, ada 3 komponen penting. Darah, sel, darah sama saraf. Sel yang menyusun tubuh ini sel, jumlahnya 60 triliun. Agar sel itu hidup, dia butuh suplai oksigen, yang bawa siapa? Darah. Tapi darah tidak bisa mengalir begitu saja, harus ada yang memompa. Supaya jantung ini bisa pompa terus, jantung ini kan nggak dibawa pengaruh kesadaran kita loh Bapak Ibu. Siapa orang di ruangan ini yang bisa nyuruh jantungnya berhenti? Nggak ada. Misalnya mungkin Bapak berpikir gini, udah umur 80, udahlah, tong istirahat sih ya. Wis 5 menit lah tak kasih cuti. Terus jantungnya disuruh berhenti, nggak bisa. Karena jantung punya mekanisme kelistrikan otomatis, maka disebut organ otonom, saraf otonom. Sarafnya bekerja secara otomatis. Ya. Nah, agar dia bisa bekerja otomatis, itu ada listriknya. Tubuh itu ada listrik, Bapak Ibu. Percaya nggak kalau tubuh kita itu ada listrik? Apa buktinya? Ya kan? Kalau ngadepin dokter resek katanya dokter tadi kan, harus ada evidence base. Kalau ngomong percaya tok, mungkin Bapak Ibu jangan percaya omongan saya loh. Evidence base-nya, buktinya tubuh mengandung listrik bisa dibuktikan dengan alat. Namanya ada EKG, elektrokardiogram. Elektrolistrik, kardio jantung, gram itu apa? Gram itu adalah grafiknya untuk mengukur, melihat gambaran kelistrikan jantung. Ada EEG, elektroensefalografi, untuk mengukur atau melihat kelistrikan otak. Macam-macam Bapak Ibu sekalian. Itu bukti bahwa tubuh ada listrik. Bahkan bukti yang konkretnya ketika orang meninggal, maka kami dokter untuk membantu membangkitkan pasien yang meninggal dengan listrik. Dikasih alat defibrilator, dikejutkan pakai alat jantung. Nah itu orang yang sehat kayak kita nggak boleh deket-deket. Jadi kalau di rumah sakit pada saat perawatnya membantu, dokternya membantu, itu kan yang namanya berangkat tempat tidur kita harus nggak boleh nempel. Karena kalau sampai nempel kitanya yang modar Bu. Yang mati bangun kita yang balik di situ. Karena dimasukkan tegangan listrik untuk mengejutkan, membangkitkan. Nah, listrik ini tidak mengalir begitu saja, dia ngalirnya di dalam saraf. Makanya saya ngomong dari tadi otomatis saya nggak ngeces toh. Betul? Karena listriknya sehat. Makanya kalau tadi ada pertanyaan, mohon maaf kok yang stroke ya. Orang stroke itu listriknya sudah bermasalah. Tidak hanya sarafnya, saraf kan sebagai tempat ngalirnya listrik kayak kabel. Nah kalau sudah impulsnya bermasalah, akhirnya apa? Nggak bisa nelen. Kadang orang stroke sampai ngecas ngilernya nggak bisa di stop. Tapi dari tadi saya bicara kan saya nggak perlu minta izin Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, air liurnya penuh, tak elek sih ya. Otomatis loh, kenapa? Sehat. Ya. Nah, salah satu manfaat daripada ginseng dikatakan dia akan membantu kelistrikan tadi. Asetilkolinnya supaya apa? Tingkat penyampaian sinyal listriknya bagus.
Artinya tadi yang sudah mulai perjuangan hidup, listriknya dari sini ke sini kan lama. Sehingga kalau listriknya dibaguskan yang terjadi apa? Pandangan hidup. Sehingga responnya menjadi lebih cepat. Di dalam Seven tidak hanya mengandung ginseng. Ada 3 jenis ginseng dan yang terpenting yang berikutnya ada Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis itu kalau tadi ginseng ada ginsenoside, kalau Cordyceps sinensis itu adalah salah satu jamur yang berasal dari negara Himalaya sana. Dan itu Bapak Ibu namanya adalah cordycepin bahan aktifnya. Dan ternyata dia juga untuk apa? Cordycepin secara struktur molekul itu sama dengan adenosin. Sama plek ketiplek. Di mana adenosin ini yang kalau tadi dikatakan adalah fungsinya, itu adalah adenosin trifosfat. Ini adalah masuk ke dalam siklik AMP untuk menghasilkan sintesis energi. Jadi yang namanya cordycepin ini akan membantu untuk mendorong proses pembentukan energi di dalam tubuh. Sehingga orang-orang yang tadi kalau contoh ada orang masalah diabetes, energinya kurang loh. Karena gulanya banyak, tapi nggak bisa diolah di metabolisme dengan baik sehingga tidak terjadi yang namanya energi, ngantuan, lemes, diajak ngobrol sebentar nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah sebaliknya ternyata cordycepin akan membantu. Tidak hanya salah satunya bisa mendorong produksi dari hormon testosteron. Selain daripada cordycepin, bahan lainnya yang ada di dalam Seven itu adalah buah anggur, Bapak Ibu sekalian, dan buah guara. Guanara dan anggur ini punya satu senyawa aktif namanya proanthocyanidins. Di mana ini fungsi utamanya adalah untuk mereduce oxidative stress. Jadi untuk mengurangi, menekan stres oksidatif. Sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Dr. Ferry untuk kayak antioksidan. Untuk menekan daripada oksidan-oksidan bebas yang bisa menimbulkan kerusakan pada sel. Sehingga akan menekan inflamasi atau peradangan. Kasus-kasus yang seringkali diakibatkan oleh karena faktor peradangan salah satunya ada kardiovaskuler. Ya, peradangan pada pembuluh darah jantung. Sehingga pembuluh darah jantungnya akhirnya ada kerusakan, plak kolesterolnya menempel, timbullah sumbatan. Kemudian orang-orang dengan diabetes, orang asma, ya, neuropatologi dan kemudian obesitas dan juga kanker. Ini yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beliau sebagai ayah kedokteran barat, Bapak Ibu Hippocrates, beliau mengatakan let food be the medicine. Artinya mari kita jadikan makanan menjadi obat yang sehat untuk tubuh kita. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih.